teknologi. Ya, kita masuk ke teknologi tadi. Yang saya sebutkan tadi. Kalau dulu kan tidak ada teknologi seperti yang saat ini. Seperti handphone ini ya. Dulu mereka hanya di gua-gua, gunung-gunung, hutan-hutan belantara, dan bahkan menyebar ke benda-benda pusaka, ke benda-benda yang dituahkan. Sekarang mereka, apa yang kalian sebut dengan kotak hitam saja sudah banyak isinya. Tetapi tinggi dan halus dari segi penyesatan dan perusakan moral dan akhlak. Jadi cara mereka, pertanyaan yang menarik gini, cara kerja mereka untuk yang artinya bisa disebut pekerjaan mereka mempengaruhi anak cucu Adam dalam teknologi ini. Sementara kan ini kita membuka aplikasi saja. Apakah mereka menduduki aplikasinya atau mereka menduduki satu kontennya gitu? Boleh bisa cerita lebih detail lagi Raden, karena ini menarik ini. Menduduki individu-individu manusianya. Benar. Menduduki manusianya, misalnya. Tapi yang kau sebut konten tadi itu kan sudah penyebaran. Seperti pornografi. Maksud saya cara kerja mereka spesifiknya untuk mengganggu seperti apa di teknologi yang khususnya kotak hitam ini? Pornografi, walaupun kau tidak melakukan dengan memandang dan menonton dan melihat, itu kan perbuatan dosa. Ke situ ya. Kalau kamu perbuatan maksiat judi, kamu mengumpulkan orang tertentu. Sekarang kamu bisa menggunakan itu. Dan menyebarkan fitnah. Sekarang kan lebih cepat dengan teknologi. Berarti semua itu mereka menunggangi ya. Misalnya kita men-share satu fitnah di publik. Itu mereka yang sebenarnya 2 langkah 1 kerjaan. 2 langkah 1 kerjaan. Sekali dayung 2 pulau terlampau. Subhanallah. Sampai ke teknologi mereka mencoba menyesatkan anak cucu Adam ini. Itu yang dimaksud dengan tadi. Walaupun kelihatannya sih ya sudah menjadi bawaan dari teknologi ini sendiri, seperti kita main game, main judi online. Tapi sadar kamu tidak? Itu orang-orang kalau itu melakukan perbuatan dosa kan tidak. Pasti tidak sadar. Di situ mereka makin canggih dan tinggi serta halusnya, saudara. Subhanallah. Jadi mereka selalu update perkembangan ya. Pasti. Untuk tetap menyesatkan. Pasti. Dan seperti saya bilang, peningkatan kekuatan dan sinyal. Kalau dulu seperti yang kau sebut kemarin, kalau untuk mendapatkan kekuatan dari bangsa fasik, mau apapun itu, jin, siluman atau iblis, kau melakukan tirakat. Terus ataupun puasa. Dan menyepi, bertapa. Ya Allah. Sekarang tidak perlu manusia melakukan itu. Kalau punya untuk menghadirkan dan meminta bantuan dari golongan fasik. Jadi
lebih cepat sekarang cara mendapatkan dan lebih simpel gitu ya. Tersambung dengan cerita koneksi sinyal dan kekuatan mereka, strateginya. Banyak tidak kamu menemukan kasus dengan dia hanya membaca atau melakukan Baca baik ayat, itu ya. ayat-ayat suci Al-Quran yang dia yakin, tetapi perlu diingat terselubung dengan hawa nafsu niat tertentu. Betul. Itu akan menghadirkan, Maka tangkap sinyalnya, maka akan hadir langsung ya. Subhanallah. itu Sangat mudahnya sekarang. itu cerita penyambungan tadi awalnya, sinyal dan portalnya terbuka. Jadi semua itu sumbernya dari sinyal yang pertama tadi. Kenapa bisa secepat itu? Benar. Dan berkembang mereka ya. Kamu baca salah satu ayat yang kau yakinilah apa kamu sebutkan dan kamu baca berulang-ulang, kamu ingin niat tidak hanya ridho ke Allah, mengharapkan ridho, coba lakukan, maka pasti akan datang. saya bukan melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba lakukan, pasti akan menghadirkan, bahkan menduduki jasad manusia tersebut dengan dia baca secara berulang-ulang. Dan seiring waktu apa yang dia lakukan itu benar-benar. Tetapi itu yang sering diucapkan oleh para ulama terdahulu. Kalau belajar itu harus ada guru. Kalau tidak ada guru, gurunya adalah setan, Gurunya adalah setan. iblis. Iya. Jadi bisa disimpulkan mereka juga selalu mengikuti perkembangan zaman. Caranya untuk mengganggu anak cucu Adam Malah lebih cepat dan lebih simpel saat lebih ini. simpel ya. Penyebaran fitnah lebih pesat, lebih cepat sampai. Benar. Dengan teknologi ini. Benar. Lalu Raden, apakah ini yang dinamakan ya Bang sudah masuk era peperangan tadi, perang akhir zaman? Perang gaib sudah mulai. Perang gaibnya sudah di mana-mana. Sudah di mana-mana, bahkan besar-besaran ya. Benar. Subhanallah. Iyalah. Orang boleh percaya atau tidak usah jadi dominan pemikiran kita. Iyalah. Kita kembalikan ke mereka yang percaya atau tidak, terserah. Yang bisa mendapatkan hikmah alhamdulillah, yang tidak percaya ya silahkan, nggak apa-apa. Nanti akan tiba waktunya. Gimana nanti yang benar akan salah, yang salah dibenarkan, dan banyak para pendusta, terkhusus pendusta yang menjadi yang agama daripada para ulama. Tapi itu yang diikuti. Banyak pendusta-pendusta yang memakai baju agama. Subhanallah. Berarti makin nyata pasti akhir zaman itu, Raden. Dan pembunuhan itu proses, selain yang fitnah dan yang benar dianggap salah, dan yang salah diikuti. Itu kan menuju proses yang tadi.
di masa-masa ini. Di masa-masa ini. Dan pembunuhan massal. Pembunuhan massal, Raden. Ya, perperangan itu tidak teknologi namanya. Itu kan pemicu. Pemicunya. Pemicu. Ya di pasti ini. Atau yang sering banyak dibicarakan orang di tahun 2024 ini akan terjadi guru-guru itu, walaupun saya sendiri nggak mengikuti peperangan di tahun itu ya. Negara-negara adik kuasa yang kuat menindas negara-negara yang bisa dia kuasai. Oh ya, apa benar di tahun 2024 Raden? Subhanallah. Sebenarnya itu kan rahasia Allah. Iya, makanya saya pastikan itu itu. Sebagian hanya bisa menangkap sedikit. Ya, kita tidak usah terlalu dalam. Hanya tahu secuil. Kita hanya diberi pengetahuan sedikit. Tentu juga kebenaran. Belum tentu kebenaran. Mungkin bisa iya, bisa tidak. Subhanallah. 2024 sekarang sudah Agustus, sudah menjelang, dan akan ada pemilihan pemimpin negara juga. Mudah-mudahan pemimpin yang baru dapat mengerti ya. Iyalah Raden, terima kasih sudah mau berbagi pengetahuan kepada kami, khususnya tentang golongan kiri tadi. Adakah Raden tetap seiring waktu dan zaman mereka juga berevolusi. Pasti mereka tetap mengikuti perkembangan zamannya. Pasti. Ya, kita juga harus siap-siap juga dengan perkembangan zaman. Bahkan majelis saya buat jangan melihat. Iya, betul. Dan saya tambahi melintas. Melintas pun tidak boleh kalau mau lewat berputar. Kalau kemarin masih bisa mereka lihat, mengecek. Itu kan hanya kedok saja melihat. Betul. Para dukun Meraga Sukma itu hanya kedok. Ya. Ujung-ujungnya juga ya pasti mencoba tes ilmu. Aduh. Tetapi mengapa kebanyakan kita para jemaah dan santri-santri beliau Sang Yang Nur Sayang Nirwana yang mereka incar dan mereka serang. Ya, itu yang menarik Raden. Kita tidak membilang ajaran lain, penganut thariqah lain, saudaraku. Tetapi power dan sambungan yang besar dan langsung ini, saudaraku. Sambungan yang langsung. Yang ada di thariqah ini. Dan ada di sosok mursyid beliau Paduka Raja Sang Yang Nur Sayang Nirwana. Tanpa ada maksud sebab kita untuk membilangkan dan mengecek yang lain ya. Karena apa? Untuk tahap ikut saja mereka sudah gembar-gembor menggoda, menyerang, bahkan mempengaruhi. Betul. Power dan sambungannya yang langsung itu, kamu jauh tidak energi, tegangan listrik yang berpower besar gitu ya Raden ya. Terbayang ada yang kecil, ada yang sedang. Kalau ini diumpamakan, saya boleh atau bisa umpamakan ini gardunya. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya bisa bayangkan Raden. Jangan
kan yang baru mulai saja. Hmm. Yang sudah ikut saja banyak yang goyang, saudaraku. Betul. Seperti makhluk yang kemarin itu yang kamu musnahkan. Iya. Memang banyak, jangankan yang baru mulai. Yang sudah ikut jemaat sampai murid pun banyak, saudaraku. Banyak yang sudah. Memang benar saya tempat Mahesa dulu dia lebih banyak tahu. Mereka sudah tidak lagi semuanya. Bisa dibilang rata-rata kalau bahasanya. Makanya bukan waktu tahap belajar saja ikut mengamalkan. Yang sudah ikut bisa juga goyang. Yang sudah ikut. Terkena proses seleksi dari alam. Seleksi alam ya. Benar. Beliau kan berkata. Iya. Sudah berapa ratus. Yang keluar dengan sendirinya. Dan juga beliau yang mengeluarkan. Tetapi beliau keluarkan karena apa? Ya terbawa, termakan, tergoda dengan golongan begini tersebut. Iya. Karena seleksi alam juga. Tingkatan. Saya mau bicara. Tapi gimana mau saya sebutkan? Saya kan tahu banyak. Gimana dahulunya saya berada. Dan tempat Mahesa berada dahulu. Kalau tingkatan mereka. Dan yang apa mereka jalankan amal ya. Kan tidak jadi juga pedoman. Iya. Tetapi hati saudaraku. Iya benar. Yang segumpal tadi. Dan niat tadi. Ya kadang malu saya kalau untuk menceritakan itu, Raden. Ya sudah. Yang tidak bisa atau dipublikasikan ya sudah. Cukup kita saja yang tahu. Benar. Saya takut nanti. Ya nggak usah diceritain. Oke Raden, terima kasih. Juga saya ikut dan sudah masuk amalan beliau. Iya. Dan bersyukur juga bisa menemani kalian, saudaraku. Ya benar. Ya sama. Allah. Kami juga merasa ya Raden adalah salah satu diutus untuk menemani kami suka dan duka. Bahkan dulu sebelum saya ikut, saya korbankan iblis-iblis tersebut supaya hancur. Baru, aduh, ya kalau ingat masa lalu begitu. Tetap teguh, niatkan hati, tekad pendirian. Kamu tahu tidak moto keteguhan hati yang berpegang pada janji itu besar maknanya kalau memahaminya, tetapi hanya nurani dan hati yang memahaminya. Tetap jalankan, tetap ikuti dan contoh apa yang beliau buat. Masalah hasil dan proses kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Saya izin saudaraku. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Oh Raden semua. Allah. Demikian pemirsa, Buku-buku kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.